Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa untuk materi kimia kelas 10 semester genap. Nama saya Maya Siswindari SPD dari SMA Negeri 1 Ndrimo. Halo untuk para siswa kimia kelas 10, kita lihat tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah mendeskripsikan tata nama senyawa anorganik dan senyawa organik sederhana. Let's go, kita start untuk materinya. Di sini ada ruang lingkup materi, yaitu senyawa biner logam dengan non-logam, senyawa biner non-logam dengan non-logam, dan senyawa poliatom. Di sini juga akan Ibu sertakan senyawa asam dan basa. Kita lihat untuk senyawa biner logam dengan non-logam, kita bedakan dulu logamnya, berasal dari logam golongan utama ataukah logam golongan transisi atau golongan B. Yang pertama kita bahas adalah logam dari golongan utama atau golongan A. Cara penamaannya adalah nama logam diikuti nama non-logam ditambah ida. Kita lihat contohnya di sini ada NaCl, Na adalah natrium, kemudian Cl di sini klorin. Karena natrium ini adalah logam golongan utama, berarti kita cukup sebutkan saja namanya adalah natrium. Sedangkan untuk Cl ini klorin karena dia non logam ditambah dengan ida. Bukan jadi klorinida melainkan klorida. Jadi untuk NaCl namanya adalah natrium klorida. Untuk MgBr2 magnesium bromida, magnesium Mg adalah magnesium. Kemudian Br bromin karena di akhir adalah ditambahi ida jadinya adalah bromida. Untuk kemudian Al2O3, Al di sini logam golongan utama, namanya adalah aluminium, sedangkan ini O oksigen ditambah ida bukan oksigenida melainkan jadi oksida. Jadi Al2O3 namanya adalah aluminium oksida. Kemudian kita lihat untuk yang senyawa biner logam dan non-logam yang logamnya berasal dari logam transisi atau logam golongan B. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang logam golongan utama dan mana logam golongan transisi. Kita lihat bedanya cara pemberian namanya adalah kalau dia logam transisi, di sini harus dicantumkan bilognya, di mana nanti angka bilog ini dituliskan dengan angka Romawi. Kemudian diikuti dengan nama non-logam ditambah ida sama ya. Kita lihat untuk FeCl2. Karena ini Fe, besi ini merupakan logam golongan B, berarti kita harus mencari bilognya. Bagaimana mencari bilognya? Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya. Jadi untuk Cl di sini muatan bilognya adalah -1, ada 2Cl berarti -2. Berarti Fe di sini bilognya adalah +2. Berarti ini besi yang bilognya +2, pencantumannya adalah besi 2, kemudian Cl di sini klor ditambah ida, klorida. Jadi namanya adalah besi 2 klorida. Untuk CuO, Cu juga logam transisi, oksigen bilognya dalam senyawa adalah -2, berarti bilognya Cu ketemunya adalah +2. Jadi ini adalah Cu yang +2, disebut dengan nama tembaga 2. Kemudian oksigen, nama non-logam ditambah ida, jadinya adalah oksida. CuO tembaga 2 oksida. Cl di sini -1, berarti Cu-nya adalah +1. Tembaga 1 klorida. Sn O di sini oksigen -2, berarti Sn adalah +2. Jadi namanya adalah timah 2 oksida. Berikutnya kita akan membahas untuk senyawa biner yang sama-sama non-logam. Kalau tadi logam dengan non-logam, sekarang yang sama-sama non-logam, bedanya di mana?
Untuk non-logam, tata cara pemberian namanya, di depan ada awalan indeks, diikuti nama non-logam, kemudian nama awalan indeks, kemudian diikuti nama non-logam yang di belakang ditambah ida. Perhatikan penyebutan angka indeks, kalau indeksnya 1 awalannya adalah mono, indeks 2 awalannya di, indeks 3 awalannya tri, sampai di sini bisa kalian lihat sampai 10 awalannya adalah dk. Untuk awalan mono, jika awalannya di depan tidak perlu disebutkan atau tidak perlu dituliskan. Tapi jika mono ini berada di non-logam yang di belakang, berarti wajib dituliskan. Kita lihat contohnya N2O. Di sini N adalah nitrogen, indeksnya 2, berarti awalannya adalah di nitrogen. Kemudian ini O adalah oksigen, indeksnya 1, berarti awalannya adalah mono. Jadi namanya adalah dinitrogen monooksida. Jangan lupa ada ida di belakang ya. Kemudian untuk CO, C karbon, indeksnya 1, berarti awalannya mono. Kemudian oksigen, indeksnya 1, berarti awalannya juga mono. Monokarbon, monooksida. Karena di sini mono di depan, awalan mono di depan tidak perlu. Jadi monokarbon bisa cukup disebutkan dengan karbon saja. Jadi di sini namanya jadinya karbon monoksida. N di sini indeksnya 1, kita sebutkan mononitrogen, tidak perlu mononya ya. Jadi langsung disebutkan nitrogen, oksigennya indeksnya 2, berarti awalannya dioksida. Jadi namanya NO2 adalah nitrogen dioksida. Terakhir untuk contoh yang sama-sama non-logam, di sini ada P2O5. 2 indeksnya berarti awalannya di fosfor pentaoksida. Jadi begitu untuk yang sama-sama non-logam. Kita lihat berikutnya untuk senyawa poliatom. Khusus senyawa poliatom, baik itu kation ataupun anion poliatom, ini masing-masing senyawanya sudah memiliki nama tersendiri. Jadi NH4+ ini namanya adalah amonium. OH- ini namanya hidroksida. Kalian bisa baca di sini ada beberapa nama anion poliatom, jadi nanti silakan bisa dihafalkan. Atau kalau sering mengerjakan latihan soal, pasti akan hafal dengan sendirinya. Kita lihat untuk Na2SO4, Na di sini adalah logam, karena dia logam golongan utama, berarti tidak perlu dicantumkan pilok, langsung disebutkan namanya adalah natrium. Kemudian SO4, kita lihat SO4 di sini namanya adalah sulfat. Jadi Na2SO4 natrium sulfat. Berikutnya adalah CuNO3. CuNO3 di sini Cu, dia logam golongan transisi. Jadi perhatikan, kalian harus bisa membedakan mana yang logam utama, mana yang logam golongan transisi. Caranya bagaimana? Dilihat di periodik unsur kalau masih belum familiar atau belum hafal. Jadi nanti kalian bisa lihat dia masuk logam golongan A atau golongan B. Kita lihat karena Cu adalah golongan B, kita lihat anion poliatomnya. Di sini NO3, silakan dicermati di tabel. NO3 muatannya adalah -1. Jadi karena NO3 -1 berarti Cu ini biloknya +1. Jadi tembaga 1 nitrat karena namanya NO3 adalah nitrat. Untuk yang contoh terakhir, di sini ada NH4 2 kali CO3. NH4+ ini namanya amonium. CO3 2- ini namanya karbonat. Karena sama-sama poliatom, kita bisa langsung sebutkan namanya masing-masing. Jadi di sini adalah amonium karbonat. Oke. Lanjut untuk senyawa asam. Ciri dari senyawa asam ini adalah jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ atau hidrogen.
Kita lihat contohnya kalau di sini H3PO4, H di sini hidrogen bisa kita ganti dengan nama asam. Kemudian PO4 kita lihat PO4 adalah fosfat. Jadi namanya H3PO4 adalah asam fosfat. Asam dari mana? Dari ion H plusnya, dari ion hidrogennya. Kita lihat untuk HNO3. Atom ion H plus di sini kita sebut dengan asam. Kemudian NO3 ini tadi masih ingat, NO3 adalah nitrat. Jadi HNO3 namanya adalah asam nitrat. Untuk CH3COOH, H di sini adalah asam, sedangkan CH3COO- namanya adalah asetat. Sehingga CH3COOH namanya asam asetat. Untuk HF ada hidrogen yang disebut dengan asam. Kemudian F ini fluor. Ingat untuk fluor karena ini non logam di belakang ditambah ida. Jadi namanya adalah asam fluorida. Terakhir kita bahas untuk senyawa basa. Kalau tadi untuk asam cirinya adalah ion H+, untuk yang basa ini cirinya di dalam air dia menghasilkan ion OH-. Kita lihat contohnya NaOH, Na golongan logam golongan utama, tidak perlu dicari biloknya, jadi sebut saja nama logamnya natrium. OH tadi OH- adalah namanya hidroksida poliatom ya. Jadi langsung disebutkan namanya natrium hidroksida. Sedangkan CuOH 2 kali, karena Cu ini logam golongan transisi, berarti kita harus mencari biloknya. Untuk mencari bilok Cu, kita harus tahu muatan dari OH. Di poliatom tadi kita lihat OH-. Nah, OH muatannya adalah -1. Karena di sini OH-nya ada 2, berarti -1 kali 2 -2, Cu-nya berarti biloknya adalah +2. Jadi namanya untuk CuOH 2 kali adalah tembaga 2 hidroksida. Untuk AlOH 3 kali aluminium, ini logam golongan utama atau golongan A, berarti cukup disebutkan nama logamnya aluminium, sedangkan OH adalah hidroksida. Jadi aluminium hidroksida. Oke, untuk materi kita tata nama senyawa sampai di sini. Silakan jika ada pertanyaan atau kurang paham bisa menghubungi saya. Ada alamat email untuk kontak HP dan nomor WA. Silakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.